Jadi tadi ya, pengamanan sistem. Termasuk di dalamnya nanti pengendalian tugas, ya. Tentunya harus ada pengendalian tugas di situ. Pembagian, ya, pengorganisasian tugas. Nanti mekanismenya ketika pembelian barang, penjualan barang, ya kan? Alur distribusinya seperti apa, ya kan? Standar operasional prosedurnya. Kalau saya pengen beli barang, ya kan? Siapa dulu yang harus bertindak? Oh, bagian gudang, ngecek dulu barang yang ada di gudang, ngecek kebutuhannya berapa saja. Oh, sudah dicek, di list, ya kan? Di list kemudian diajukan ke bagian pembelian, misalkan bagian pembelian ngecek, oh yang butuh dibeli ini A sekian, B sekian, C sekian, ya kan? Kemudian bagian pembelian katakanlah menuju bagian keuangan. Bagian keuangan ini gudang butuh bahan-bahan ini sekian sekian sekian. Bagian keuangan, kemudian ACC, ya kan? Kemudian bendahara mengeluarkan uang, ya kan? Kemudian bagian pembelian pergi ke supplier, supplier datang ke bagian penerimaan barang. Nah, itu mekanisme, ya kan? Nah, kemudian sistem pengendalian tugas. Ya, pengendalian tugas tadi ya didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri yang akan menyediakan pengendaliannya, ya. Seperti yang sudah dibahas kemarin. Jadi sistem otomatisasi dengan adanya teknologi, adanya disrupsi teknologi, ya, di mana pekerjaan-pekerjaan manusia digantikan oleh teknologi, maka sistem pengendaliannya itu melekat pada sistem itu sendiri. Ya, sistem pengendaliannya itu akan melekat pada sistem itu sendiri. Ya. Teller digantikan oleh alat store tunai. Ya, sistem pengendaliannya yang melekat pada itu sendiri, ya kan? Menghitung uang, ya kan? Sudah dilakukan oleh alat store tunai, ya. Sistem pengendaliannya sudah di situ melekat. Kemudian ngecek uang itu asli atau tidak sudah ada dalam sistem alat store tunai, ATM store tunai, ya. Jadi semuanya sudah melekat di situ, ya. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahun yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Ya. Jadi informasi-informasi tadi, ya kan, akan tujuannya adalah untuk melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Ya. Yang informasi-informasi itu yang akan diolah, ya. Strategi dijalankan, ya. Dilakukan evaluasi, ya. Pengendalian manajemen dilakukan evaluasi. Nah, sistem evaluasinya akan menyempurnakan tujuan dan strategi organisasi, ya, diwujudkan dalam bentuk anggaran. Oh, dari implementasi operasional tahun lalu, ya kan, yang sudah dievaluasi, ya, muncul menjadi anggaran. Oh, berarti tahun depan yang harus dilakukan adalah A, B, C, D, E, F, G, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini tujuan, strategi, ya kan, perencanaan organisasi, anggaran. Jadi anggaran ini turunan, ya, turunan dari strategi tadi, ya. Kalau strategi itu sifatnya jangka panjang, ya,
sifatnya jangka panjang, kemudian sifatnya itu adalah prediksi-prediksi kasar, ya. Kalau anggaran itu turunannya sifatnya jangka pendek, masa operasional perusahaan. Terus kalau di anggaran itu sudah dalam suatu program real, ya kan, yang terukur, yang secara detail, sudah detail di sini, ya kan? Oh, programnya tahun ini kita akan menjalankan program A, B, C, D, E, F, G dengan anggaran sekian, 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 dengan target capaian yang harus dicapai adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini menjadi kinerja pusat tanggung jawab. Ya. Anggaran ini nanti, ya kan ada programnya itu. Oh, bagian manufaktur dia harus ngapain, bagian marketing dia harus ngapain, bagian keuangan dia harus ngapain, ya. Nah, seluruh segmen pusat tanggung jawab itu segmen dalam organisasi yang kotak-kotak itu, ya. Nah, dalam struktur organisasi kan ada kotak-kotak, ya. Nah, itu kan dia memiliki wewenang, ya kan, memiliki tugas berdasarkan strategi tadi, pembagian, pengalokasian strateginya, ya kan? Nah, di sini menjadi kinerja pusat tanggung jawab, ya. Implementasi yang dijalankan, nih kamu menjalankan pusat tanggung jawab manufaktur, menjalankan strategi ini, ya. Marketing, kamu menjalankan strategi ini, ya. Itu akan menjadi standar bagi pusat tanggung jawab tersebut, standar kinerja, standar ukur kinerja. Kalau itu tercapai, ya, antara implementasi dengan anggaran, membandingkan implementasi dengan anggaran, itu cara mengukur kinerjanya, ya kan? Oh, anggarannya apa, programnya apa, terlaksana atau tidak, tujuannya tercapai atau tidak, ya. Jadi anggaran ini menjadi standar bagi pusat pertanggungjawaban. Bagaimana dia mengimplementasi program tersebut. Kalau programnya tercapai, oh berarti kinerjanya bagus. Kalau tidak tercapai, ya berarti perlu diadakan evaluasi. Ya, perlu adanya efektor. Ya. Nah, kemudian menjadi laporan faktual. Ya. Oh, ini loh implementasinya. Ya, kinerja yang telah dicapai seperti ini. Anggarannya seperti ini, ya. Apakah kinerjanya memuaskan atau tidak? Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan strategi yang nanti akan diturunkan lagi menjadi suatu anggaran tahun selanjutnya. Oh, PR tahun lalu yang belum tercapai harus dikejar, misalkan, ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis organisasi. Ya. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur organisasi ini akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Ya. Jadi, struktur organisasi itu akan mempengaruhi cara kerja, budaya yang membentuk organisasi tersebut. Ya. Jadi struktur organisasi yang kotak-kotak kemudian ada garis-garisnya itu kan istilahnya itu menggambarkan, ya kan, struktur formal, alur komunikasi, alur tanggung jawab, ya kan, alur tanggung jawab. Oh, dia harus bertanggung jawab kepada siapa? Ya. Nah, yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Sini ada CEO, Chief Executive Officer, kemudian ada manajemen manufaktur, ada manajemen pemasaran. Nah, ini disebut sebagai segmen dalam organisasi. Ya. Dia itu punya tanggung jawab yang harus dijalankan. Di sini sudah ada tujuan, ya kan? CEO sudah menetapkan tujuan organisasi, sudah menetapkan strategi organisasi,
kemudian strategi organisasinya dibagi kepada manajemen manufaktur dan manajemen pemasaran. Ini ringkasnya, ya kan? Manajemen manufaktur dia melaksanakan tugas apa, pemasaran tugas apa, dia di bawahnya ada mungkin pabrik yang memproduksi apa, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, manajer pemasaran dia manajer wilayah A, B, C, ya kan? Diturunkan, ya kan? Diturunkan lagi. Nah, ini garis-garis ini menunjukkan alur komunikasi, alur tanggung jawab. Oh, kalau misalkan ada masalah di sini, berarti kaitan komunikasinya di sini, bukan ke sini. Ya kan? Tanggung jawabnya dia di sini. Ya. Dan ini kan nyambungnya ke sini, ya kan? Manufaktur pun dia tidak hanya asal produksi aja, ya. Hanya produksi barang saja, dia juga harus berkomunikasi dengan bagian pemasaran. Artinya ada hubungan, ya. Ada hubungan. Jadi ketika dia mau melakukan ada proyek terkait dengan kegiatan manufaktur, kegiatan produksi suatu barang, dia juga harus mempertimbangkan masukan dari manajemen pemasaran. Karena manajemen pemasaran yang hubungannya kaitannya dengan pelanggan, customer. Ada masukan dari pelanggan terkait dengan produk, ya kan? Dikomunikasikan dengan manajemen manufaktur, ya kan? Nah, ini segmen-segmen organisasi ini disebut sebagai pusat tanggung jawab, ya kan? Yang nanti dia akan dikasih tugas untuk menjalankan strategi perusahaan, dan tugas tersebut menjadi standarnya dia untuk mengukur kinerja nanti, ya kan? Alasan dibalik bentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan, dan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Seorang manajer pemasaran dan seorang manajer produksi yang mampu tampil kemungkinan besar akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi organisasi fungsional ini keputusannya tersenter di sini, ya. Keputusannya tersenter. Kalau ada masalah di sini, yang mengambil keputusan CEO. Jadi CEO dia memiliki tanggung jawab dalam operasional, ya. Jadi seperti itu alur komunikasinya. Nah, ini juga berarti apa? Mencerminkan gaya kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinan. Kalau struktur organisasinya seperti ini, ya, segala kebijakan oleh CEO, berarti ini masih senternya di sini, ya, mengambil kebijakannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya pengambilan keputusannya lama, karena jalur komunikasinya panjang, iya kan? Manajer manufaktur ketika ada masalah di sini, dia tidak bisa langsung mengambil keputusan, dia harus ambil komunikasi di sini dulu, iya kan? Padahal di sini kadang dia tidak tahu informasi yang ada di lapangan, iya kan? Yang paling tahu informasi yang ada di lapangan adalah manajer manufaktur, tapi dia tidak bisa mengambil kebijakan, ya, harus komunikasi dengan atasannya, ya. Nah, itu problemnya. Sejumlah kelemahan pada struktur fungsional. Pertama, sebuah organisasi fungsional terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah, seperti manajer produksi dan manajer pemasaran. Karena tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi pada hasil akhir, oleh karena itu tidak ada cara untuk menentukan bagian dari laba yang dihasilkan masing-masing fungsi. Karena kan manajer manufaktur dengan manajer pemasaran itu kan kinerjanya berbeda, ya kan?
cara mengukurnya kinerjanya berbeda. Ya, bagian pemasaran, dia fokusnya apa? Penjualan, iklan. Ya kan? Sedangkan ini yang bagian manufaktur dia mengelola biaya. Ya kan? Melakukan produksi. Ya kan? Antara input dan outputnya berbeda. Ya kan? Jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja sama dalam satu fungsi yang melaporkan ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, perselisihan antara para manajer fungsional itu berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas, meskipun perselisihan tersebut berasal dari tingkat organisasi yang lebih rendah. Karena apa? Karena manajernya dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya, kalau ada perselisihan ya dia harus tingkat atas. Padahal masa tingkat atas ngurusi masalah-masalah yang sepele. Ya. Nah, struktur organisasi yang selanjutnya adalah struktur unit bisnis. Ya. Bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Ya. Suatu unit bisnis yang juga disebut sebagai divisi, dia bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran. Jadi sebuah produk, unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Contohnya seperti ini. Ya, CEO, kemudian dia ada manajer unit bisnis X, manajer unit bisnis Y, manajer unit bisnis Z. Di mana manajer ini dia bertanggung jawab atas aktivitas manufaktur dan juga pemasaran. Ya. Jadi manajer di sini dia memiliki kewenangan, ya kan? Jadi kewenangan ini didelegasikan oleh manajer unit bisnisnya, ya kan? Yang mengelola aktivitas manufaktur dan aktivitas pemasaran. Pengukuran kinerjanya menjadi lebih mudah untuk mengukur kinerja unit bisnisnya, ya kan? Karena apa? Karena dia bertanggung jawab dua-duanya. Kinerjanya apa? Ya sudah, tinggal bagian penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Ya. Nah, struktur organisasi seperti ini biasanya diukur berdasarkan labanya. Ya. Laba yang dihasilkan oleh masing-masing unit bisnis karena dia mengelola keduanya. Kalau fungsional tadi, manajer manufaktur mengelola biaya, ya kan? Manajer pemasaran mengelola pendapatan, penjualan, ya kan? Untuk menghubungkan keduanya, ya kan? Untuk menghubungkan istilahnya kinerja keduanya itu sulit, ya kan? Mana nih yang bagus, kinerja manufaktur atau kinerja pemasaran? Ya kan? Nah, kalau di sini CEO lebih mudah mengukurnya, ya. Mau diukur berdasarkan laba yang dihasilkan masing-masing unit bisnis, bisa, atau turnover-nya, ya kan, ROA-nya, return on investment-nya, tingkat pengembalian investasinya, ya. Oh, kamu unit bisnis saya kasih modal 10 juta. Unit bisnis Y kasih modal 20 juta. Unit bisnis Z kasih modal 30 juta. Gampang ngukurnya. Ya. Kamu kasih 10 juta, ngasih laba ke perusahaan berapa? Kamu dikasih 20 juta, kamu ngasih laba ke perusahaan berapa? Terus sebenarnya bisa diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Atau dibandingkan dengan modalnya tadi.
Laba dibagi dengan modalnya. Berapa persen kamu return on investment? Ya kan? Lebih mudah. Keunggulannya dari bentuk struktur organisasi ini adalah sarana pelatihan manajer. Ya. Jadi manajer unit bisnis itu dia seperti mengelola perusahaan sendiri, ya kan? Jadi sebagai saran dia latihan untuk mengelola perusahaan, karena dia mengelola manufaktur dan juga mengelola pemasaran, ya kan? Keputusan yang dilakukan lebih cepat karena manajer dia tahu kondisi lapangan, ya kan? Kalau ada permasalahan dia kan sudah dapat delegasi dalam hal pengambilan kebijakan, ya kan? Tidak perlu harus lapor CEO dulu, ya kan? Dia bisa langsung menangani permasalahan atau perselisihan yang terjadi, ya kan? Jadi keputusannya bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat karena dia tahu lapangan, ya kan? Kalau hanya dapat laporan saja, ya kan, tidak tahu lapangan, nanti kebijakannya bisa jadi salah, ya kan, tidak sesuai dengan permasalahan. Tapi kalau dia tahu masalah kemudian dia mengambil keputusan, ya maka keputusannya itu lebih tepat, lebih akurat. Ya. Kelemahannya adalah mungkin terdapat kegiatan yang sama di tiap unit bisnis, kan? Pekerjaannya sama, tapi kan sudah dipisahkan menjadi perusahaan-perusahaan tersendiri. Kalau misalkan tadi yang fungsional, ya kan, itu kan bisa disatukan. Tapi karena ini sudah menjadi unit bisnis yang sudah menjadi tanggung jawab yang berbeda, ya kan, manajer yang berbeda, maka tidak bisa disatukan kegiatan tersebut, ya, karena nanti mengukur kinerjanya akan menjadi lebih sulit, ya. Mungkin kesulitan untuk memperoleh tenaga yang terlatih untuk dapat manajer unit bisnis yang memiliki pengalaman mengelola bisnis mungkin akan lebih sulit, ya kan? Konflik antar unit bisnis, ya kan? Apalagi dalam penentuan anggaran, ya, konflik. Oh, saya kinerjanya sudah bagus, saya memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan, ya kan? Tapi hasil kerja payah saya harus menomboki unit bisnis yang kinerjanya jelek, ya kan? Itu kan jadi konflik tuh, ya kan? Saya sudah bekerja payah, ya kan? Istilahnya memberikan kontribusi yang terbaik bagi korporasi, bagi perusahaan, ya kan? Nah, tetapi hasil kerja saya kemudian digunakan untuk menutupi kinerja unit bisnis lainnya yang jelek. Nah, kadang itu menjadi masalah, ya. Jadi konflik antar unit bisnisnya bisa sering terjadi, ya, menimbulkan konflik. Kemudian organisasi matrik yang ketiga. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditujukan untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing struktur organisasi. Struktur organisasi membentuk beberapa fungsi organisasi yang bertanggung jawab untuk membantu beberapa unit bisnis yang dilakukan. Sehingga struktur ini dapat memanfaatkan efisiensi setiap fungsi, ya, organisasi, dan keputusan setiap unit bisnis dapat dilakukan dengan sesuai dan cepat oleh masing-masing unit bisnis. Seperti ini, ya. Perusahaan punya proyek A, B, C, D, proyek X, Y, Z. Ada produk A, produk B, produk C, produk X, produk Y, produk Z. Ya. Ini dia punya manajer. Ya. Ini mau manajer produksi, katakanlah. Ini manajer pemasaran. Ini manajer keuangan. Kemudian bawah lagi mungkin manajer HRD. Ya. Nah, di mana manajer ini dia
misalkan di sini manajer produksi, dia bertanggung jawab aktivitas produksi proyek X, proyek Y, proyek Z. Begitu juga manajer fungsi B, misalkan di sini pemasaran, berarti dia juga bertanggung jawab untuk pemasaran proyek X, Y, dan Z. Yang C, misalkan keuangan, ya dia berarti bertanggung jawab mengelola keuangan proyek X, Y, Z. Ya. Jadi dalam struktur ini, ya, yang tadinya dalam struktur unit bisnis itu unit-unitnya yang sama tadi tidak bisa disatukan karena sudah berada dalam tanggung jawab yang berbeda, pada unit ini bisa disatukan fungsinya. Ya. Jadi ini memadukan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi unit bisnis. Kalau di unit bisnis tadi ada suatu pekerjaan yang sama di tiap unit bisnis tapi tidak bisa disatukan. Ya, sehingga tidak bisa melakukan efisiensi. Kalau di sini bisa disatukan sehingga lebih efisien. Ya, tidak double-double program, tidak double-double pekerjaan. Ya. Itulah ya fungsinya struktur organisasi. Ya. Jadi struktur organisasi itu dia ada perangnya, ya, ada maknanya. Di situ menunjukkan istilah pembagian tanggung jawab, kemana dia harus alur komunikasi yang dibangun harus seperti apa, ya kan? Juga menggambarkan gaya manajemen, ya, gaya manajemen. Ini pimpinannya itu tipikalnya seperti apa, ya kan? Tipikalnya dia ingin mendelegasikan tugas, dia hanya menerima laporan, ya kan? Atau tipikalnya itu pemimpinnya dia pengen turun ke lapangan, dia yang ngambil keputusan, ya kan, CEO-nya ini, ya. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan juga, budaya ya, yang akan terbangun, persepsi komunikasi yang terbangun. Ya.